wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pur. Pagi. Mohon maaf saya datang ke sekolah panjenengan kembali Bu ini untuk melakukan pendampingan individu yang ke-6, pendampingan individu yang terakhir Bu Pur. Di sini Bu Pur untuk pendampingan individu yang ke-6 yaitu ada temanya tentang refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Jadi nanti dalam pendampingan individu yang ke-6 ini Bu ada 4 fokus pendampingan atau tujuan yang dilakukan dalam pendampingan individu yang ke-6. Yang pertama nanti panjenengan mendiskusikan persiapan panen hasil belajar. Kemudian yang kedua pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak seperti di pendampingan individu yang kedua. Kemudian yang ketiga merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah panjenengan terapkan selama 6 bulan dalam mengikuti program guru penggerak dan mendiskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Dan terakhir nanti penilaian pemetaan nasihat yang sudah panjenengan lakukan dan yang sudah panjenengan komunikasikan ke warga sekolah terutama. Oke Bu, untuk seperti biasanya bagian sesi awal pendampingan individu yang ke-6 itu mengenai apa yang sudah berjalan atau capaian apa yang sudah panjenengan lakukan selama 1 bulan ini melalui pembelajaran daring maupun luring Bu. Selama 1 bulan ini saya sudah melaksanakan pembelajaran program yang berdampak pada murid. Jadi semua yang sudah saya pelajari itu sudah saya laksanakan. Modul 3.3 Ya, modul 3.3. Oh iya, Pur, panjenengan sudah menyebarkan survei kuesioner kepada kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid Bu. Oh iya, sudah Ya. Dari survei kuesioner tersebut Bu, dari Bu Pur sendiri apa kompetensi yang kurang baik atau perlu panjenengan tingkatkan Bu dari responden baik itu kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid Bu? Monggo. Untuk hasil survei itu ada yang perlu ditingkatkan. Ya memang kemampuan saya seperti itu, perlu ditingkatkan adanya praktek baik, kemudian pengembangan diri berdasarkan kesadaran. Ya, bagus sekali Bu. Kemudian Bu, bagaimana rencana panjenengan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Yang saya lakukan pertama saya seperti rencana dulu yaitu karena pemetaan asetnya ada aset siswa, saya juga berkomunikasi dengan siswa, diskusi lah Bu ya intinya. Kemudian juga dengan Bapak Ibu guru di sekolah kami gitu. Tentunya komponen warga sekolah. Iya, warga sekolah. Apalagi dalam melakukan pemetaan aset sekolah. Oke Bu Pur, kemudian siapa saja yang akan Ibu Pur libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak, mungkin selain dari komponen warga sekolah, mungkin dari wali murid ataupun komite sekolah Bu? Pasti, karena di sini komunitasnya itu bukan hanya di sekolah saja, otomatis ada paguyuban wali murid, ada tokoh-tokoh masyarakat sekitar, ada perangkat desa, juga dari instansi lain Bu. Terima kasih Bu Pur. Sekarang kita memasuki sesi perubahan dalam pembelajaran. Bu Pur sudah mengalami kegiatan pendidikan guru penggerak sudah selama 6 bulan ini. Jadi selama 6 bulan ini Bu Pur, apa yang Bu Pur alami dalam perubahan diri Bu Pur sebagai seorang guru? Yang saya alami itu Kompetensi mungkin Bu, kompetensi manajerial maupun iya. Kalau saya merasa lebih baik dari sebelumnya dengan adanya pembelajaran itu, saya lebih meningkatkan kompetensi saya terutama. Jadi memunculkan kompetensi manajerial yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Iya, betul. Oke, bagus sekali Bu Pur. Kemudian Bu Pur, apa yang sudah dialami dari anak-anak murid Bu Pur sendiri dalam mengikuti program PGP ini Bu selama 6 bulan? Mungkin anak-anak antusias tentang pembelajaran ataupun anak-anak itu juga ikut berkembang juga. Yang awalnya itu anak-anak monoton
sekarang itu terlalu, menurut saya terlalu agresif Bu. Saya baru datang itu sudah ditanya, Bu nanti pembelajarannya bagaimana, nanti bermain apa, seperti itu. Jadi semangat sekali Bu. Semangatnya sudah meningkat sekali. Motivasi dari Bu sangat mendukung sekali dalam KBM anak-anak berarti Bu. Oke. Kemudian Bu, apa yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan dari Bu? Saya merasa puas karena apa? Angan-angan saya untuk mengembangkan diri itu pertama sudah terwujud. Jadi dengan belajar ini ternyata ada langkah-langkah yang lebih apa ya Bu? Sistematis. Kalau dulu saya sudah melaksanakan sebenarnya, cuma misalnya langkahnya ada 6, saya dari langkah 1 langsung ke 6 Bu. Tidak sesuai langkah-langkahnya itu, tidak sesuai prosedur, jadi hasilnya kurang maksimal. Dengan saya ikut CGP ini, langkah-langkah itu saya ikuti, sekarang saya hasilnya itu lebih maksimal. Jadi perubahannya signifikan ya. Sekarang kita memasuki ke sesi pemetaan hasil. Kemarin Bu sudah berdiskusi tentunya dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan juga komite sekolah ya Bu, tentang pemetaan aset yang ada di sekolah panjenengan. Itu Bu, bagaimana proses Bu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bu? Awalnya kan saya hanya sendiri, akhirnya saya berkolaborasi dengan bapak guru, dengan anak-anak juga, dengan wali murid lewat paguyuban, komite, perangkat desa. Ini kami semua berkumpul. Di situ kita bersama-sama. Ternyata hasil pemetaan aset itu seperti ini. Nah, awalnya kan banyak murid saja, guru saja. Ternyata banyak, ada 7 itu ya. Oke. Jadi pemetaan aset yang kami lakukan adalah lewat rapat bersama, komunikasi juga dengan anak-anak juga di kelas itu. Saya coba dengan kesepakatan kelas itu. Jadi diskusi nih. Iya, betul. Untuk mengidentifikasi iya. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian dari panjenengan sudah mengidentifikasi, tentunya ada kendala nih atau tantangan. Kalau beritahu bisa diceritakan. Kalau tantangan itu pastinya ada, tapi semua itu bisa kita atasi. Pertama untuk kita komunikasi dengan keluarga sekitar yang notabene masyarakatnya itu berpikirnya itu sekolah ya sekolah, tidak harus kita ikut di dalamnya. Ternyata dengan kita komunikasi, kolaborasi itu pemahaman wali murid tentang sekolah itu adalah untuk anak-anak mereka itu bisa teratasi. Jadi kendalanya alhamdulillah sudah teratasi. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian Bu, bagaimana perasaan panjenengan ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah Bu? Alhamdulillah senang sekali Bu, karena awalnya menurut saya berat sekali karena lingkungan sekitar lembaga kami itu masyarakatnya itu berpikirnya agak kuno gitu loh Bu. Ya semuanya diserahkan sekolah, kita nggak mau tahu. Yang penting anak saya pinter gitu loh. Jadi itulah alhamdulillah saya merasa senang setelah berhasil memahamkan wali murid tentang sekolah ini milik kita bersama. Itu ya Bu ya. Jadi untuk perasaannya merasa senang sekali karena bisa memilah-milah pemetaan aset yang ada di sekolah serta dapat mendukung tentunya nanti betul sekolah ini. Kemudian Bu, pertimbangannya yang menentukan sumber daya sekolah itu seperti apa? Pertimbangannya ya itu tadi, karena kita semua sudah merapatkan, berkolaborasi, menentukan, jadi masing-masing itu sudah tertata. Oke, bagus sekali Bu. Bu, nanti saya izin untuk mewawancarai salah satu aktor pendidikan, nanti kepala sekolah, anak sejawat maupun murid. Saya akan mengecek apakah ada kesepakaman akan
bantuan dalam pemetaan aset dan prosesnya ditulis. Oke, dua Selamat pagi juga Bu. Oke, tadi saya sudah izin sama Bu Purwati akan mewawancarai salah satu aktor yang sudah mengikuti diskusi pemetaan aset di sekolah SDN Mojowidoyo gitu nggih. Oke, baik Bu Wahyu, bagaimana proses Bu Wahyu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bu? Dengan diskusi ya. Dengan berdiskusi pemetaan aset kemarin yang sudah dilakukan di Purwati. Kemudian Bu, kalau dengan hasil diskusi apakah ada kendala maupun tantangannya Bu Wahyu? Kendalanya itu mengumpulkan pengawas jawab gitu ya, dengan komite. Kesulitan saya di situ. Oke, kemudian perasaan panjenengan ketika berhasil mengidentifikasi aset di sekolah panjenengan bagaimana Bu Wahyu? Saya merasa senang karena bisa menemukan aset yang ada di sekolah. Oke, bagus sekali Bu Wahyu. Kemudian pertimbangan Bu Wahyu dalam menentukan sumber daya sekolah seperti apa Bu Wahyu? Menerapkan dia tentunya. Ya, menerapkan dan implementasikan. Kemudian apakah ada hal lain Bu selain dari sumber daya mungkin yang dapat mendukung proses berlangsungnya program sekolah Bu? Itu kegiatan ekstra. Oke, karena kegiatan ekstra juga salah satu promosi sekolah nggih. Oke, terima kasih Bu Wahyu atas waktunya. Monggo kalau ada kegiatan lain Bu nggih. Bulan depan bulan Desember libur ya. Jadi menurut Ibu sendiri apakah panjenengan sudah mempunyai ide atau unek-unek dari persiapan pada masa belajar pada kota tujuh nanti? Iya. Kalau unek-unek gambar anak-anak pastinya sudah karena kita akan mengeksplor diri di situ tentang belajar kita selama 6 bulan dan apa hasil kita selama 6 bulan. Oke, jadi kalau boleh tahu nanti Ibu akan memamerkan pada saat panen hasil belajar nanti apa yang panjenengan tampilkan dari hasil panjenengan mengikuti program ini mungkin nanti buku ataupun kalender seperti itu. Kalau saya nanti mohon maaf karena saya terkendala finansial, saya hanya foto kegiatan mulai dari awal sampai akhir, kemudian saya juga ada aksi nyata Bu, aksi nyata itu nanti saya buat expander itu bisa, terus yang viral yang ada di Canva nanti semuanya akan saya itu Bu, saya simpan di drive, kemudian saya barcode jadi semua bisa melihat. Jadi dengan adanya barcode kita bisa melihat hasilnya. Iya betul. Jadi Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah menyediakan dan juga terima kasih atas berbagi topik dari panjenengan dalam mengikuti PGP ini baik dalam luring maupun dalam daring, dan juga jangan lupa Bu terus untuk memetakan aset yang ada di sekolah karena salah satu aset itu dapat mendukung program sekolah kita nantinya. Terima kasih Bu. Saya juga mohon maaf karena di pendampingan mulai dari pendampingan 1 dan